lakukan penindakan khususnya di wilayah Kota Pariaman ini ada dua. Yang pertama itu satu berupa daun yaitu ganja, yang kedua berupa pil. Nah, pil ini berupa inek ekstasi. Nah, dan yang ketiga ini adalah sabu. Nah, dengan adanya Kampung Tangguh Anti Narkoba, Bapak Kepala Desa dengan perangkatnya tadi yang sudah disebutkan, mana tim sosialisasi terdiri dari Karang Tarunanya, kemudian Kepala Dusun, kemudian mana tim rehabilitasinya nanti ada nanti kerjasama dengan bidan desa, kemudian kader-kader perawatan lainnya, kemudian ada juga tim penindak yaitu dari Dubalang sendiri yang sudah mendapatkan gaji dari pemerintah juga, kemudian bekerja sama dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah, kalau ibaratnya istilahnya ini masuk ke skala besar, mungkin kepala desa bisa berkoordinasi dengan kami yang di Polres yaitu Kasat Narkoba. Nah, kemudian kita klaster. Untuk Desa Marunggi ini tentunya kepala desa pasti mengetahui masyarakatnya atau warganya mana yang pengedar, mana yang pengguna. Nah, khusus yang pengguna ini nanti, nah bisa kita lakukan rehabilitasi dengan adanya posko tangguh anti narkoba ini, khususnya yang di hadapan saya, Nini Mama Bunda Kanduang yang mempunyai keluarga yang terjerat oleh narkoba, khususnya dia pemakai, nah bisa dilaporkan, bisa koordinasi dengan kepala desa, nanti kepala desa koordinasi dengan Kasat Narkoba, atau nanti kepala desa bisa langsung ke Pak Wakil Wali Kota selaku pembina. Nah, bagaimana nanti mengobati masyarakat khususnya yang pemakai, sehingga kita bisa lakukan rehab, dan mudah-mudahan harapannya dengan direhab masyarakat yang kena narkoba ini bisa sembuh dan pulih sehingga bisa menjauhi narkoba. Kemudian dampak dari narkoba itu sendiri, dampaknya khususnya bagi kesehatan kita, bagi kesehatan pribadi dari pemakai itu sendiri, tentunya efek sampingnya 5 atau 10 tahun ke depan. Ini efeknya. Kemudian namanya narkoba, tentunya cara perekrutannya awalnya kita dikasih sama kawan kita, kedua dikasih, udah ketiga udah ketagihan, akhirnya membeli. Nah, kalau masih ada uang, kalau anak kita masih sekolah, uang jajannya tentunya dibelikan. Kalau tidak, ya dia pasti berbohong kepada orang tuanya, beli ini beli itu, padahal uang tersebut tidak dibelikan apa yang sesuai dengan permintaan orang tua, namun digunakan untuk narkoba tadi. Kalau sudah orang tua nggak punya, nah ini berimbas kepada pencurian, diawali dari sekeliling lingkungan karena ketagihan ini. Nah, oleh sebab itulah fungsinya posko Kampung Tangguh Anti Narkoba ini, untuk bagaimana masyarakat yang kena ini bisa disembuhkan. Dan yang lebih besar lagi dampaknya, selain itu juga ke keluarga juga malu, kemudian bisa dikucilkan oleh masyarakat. Nah ini jangan sampai dikucilkan. Bagaimana cara pendekatannya, Pak Kepala Desa melalui perangkat tim, ya nanti bisa bekerja sama dengan Sat Narkoba Polres Pariaman. Ini mungkin selama ini kan masyarakat takut, Pak, ada keluarga saya yang sering pakai narkoba. Bagaimana ini, Pak? Kalau saya ngelapor kira-kira pidana apa enggak? Kan seperti itu. Nanti ditangkap sama Bapak. Nah, kalau ngelapor baik-baik kayak seperti itu, pasti tidak akan ditangkap. Nah, di belakang ada Kasat Narkoba. Kalau nggak salah sebulan yang lalu kami masih nangkap di sebelah sini. Nah, termasuk ada Pak Kade juga. Nah, kebetulan yang kami tangkap ini juga residivis, artinya sudah sering keluar masuk. Nah, jangan sampai pemuda-pemuda sini, generasi emas, pemimpin kita masa depan yang kita harapkan ini hancur gara-gara narkoba.
saya berharap kepada seluruh stakeholder, nenek mama, bunda kandung yang punya keluarga, silakan dikomunikasikan saja. Ada solusinya kok. Sama dengan penyakit, kalau kita sakit kepala, kita minum obatnya pasti sembuh. Nah, sama dengan ini juga. Ini lagi sedang sakit, anak kita atau keluarga kita, maka perlu pengobatan. Bagaimana supaya kita legal pengobatan yang nggak takut-takut? Ya kita koordinasikan tadi, sudah ada wadahnya lewat kepala desa atau nanti lewat ke Kasat Narkoba. Biasanya kalau ke Polres ini masyarakat takut. Nah, dengan adanya ini sudah ada 4 desa yang menjadi contoh di Kota Pariaman ini. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, bukan hanya sekedar launching. Nah, tetapi besok ini sudah nggak jalan. Kan percuma kita buang-buang duit, kita bangun, kita bagusin tempatnya, tapi wadah ini tidak bisa digunakan. Harapan saya dengan adanya posko Kampung Tangguh Anti Narkoba di Desa Marungi ini bisa menurunkan angka peredaran narkoba di Desa Marungi. Ini khususnya, umumnya nanti di Kota Pariaman. Nah, dari sekarang setelah kita launching, nah Pak Kepala Desa bisa langsung mendata warganya. Mungkin di klaster kalangan remaja ada enggak, kemudian kalangan milenial, kemudian lanjut ke atasnya lagi ke Gen Z-nya. Ini bisa diinikan, didata. Nanti dikonsultasikan aja sama anggota kami seperti itu. Kemudian itu tadi yang mungkin yang sering dilihat sama Bapak, jenisnya ada ganja, ada sabu, ada inek. Inek ini ada agak mahal. Kemudian ada yang paling murah lagi nih. Di bawahnya ini apa kira-kira? Lem Ibon. Nah, ini remaja kita biasanya. Coba bayangin aja, itu lem buat ngelem kayu. Nah, ini diisep sampai habis. Bayangin aja masuk kota. Ini kan penyakit yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini. Lem sampai habis. Bayangin aja. Jangan dikira mungkin nanti Bapak Ibu sekalian ini nggak kenal. Itu kenapa anak saya kok beli lem? Buat apa lem? Ternyata itu diisep sampai dia habis.